이제 싸움질은 그만하고 우리 건배나 합시다. 우리가 총 쏘는 일은 없는 기다. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Samsul di channel Refocus. Gimana kabar kalian cuy? Semoga sehat selalu ya. Oke, kali ini gua akan membahas film tentang pergangsteran lagi. Film ini berjudul Hot Blooded, mengisahkan tentang seorang pria cupu yang bekerja di perhotelan. Hingga suatu hari ia pun ditawari oleh temannya untuk menjadi bandar narkoboy yang pastinya menggiurkan cuy. Alhasil ia pun menerima tawaran itu dan tanpa sadar dia telah masuk ke dunia gelap, yaitu pergangsteran. Seiring berjalannya waktu ia pun mulai tertarik menjadi bos besar gangster. Namun sayangnya banyak sekali juga geng lain yang menginginkan posisi itu, sehingga peperangan antar geng pun tidak bisa terhindarkan. Akankah dia akan berhasil mencapai puncaknya atau malah mundur karena harus berselisih terus dengan geng lain? Oke, seperti biasa siapkan dulu udut kopainya cuy, kita gaskun. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang bos gangster bernama Heso yang sedang mendatangi rapat yang diadakan oleh para bos gangster di kota Busan. Namun di tengah-tengah rapat, salah satu bos yang bernama Yonggang memberikan hadiah pistol kepada Heso, dan tiba-tiba inilah yang terjadi. Kemudian scene berpindah ke masa flashbackan saat Heso masih noob dan belum menjadi pemimpin gangster di daerah Busan. Dan terlihat Heso yang dulu hanyalah seorang bos kecil dan berbeda dengan bos gangster lain pada umumnya. Tidak hanya itu, Heso memiliki jiwa sosial yang tinggi dan sangat disegani di kampungnya itu. Setelah itu Heso bekerja sampingan di sebuah hotel sebagai manajer. Namun bosnya yang bernama Mr. Son mengeluh kepada Heso karena ia terlihat santuy saat hotelnya telah diserang oleh barudak gangster. Mendengar itu, Heso tidak peduli dan malah menyuruh bosnya untuk tetap santuy saja seperti dirinya. 무광이한테 줄만한 거 맞추면서 세발 부들고 본가를 쳐들어가는데 이게 잘알아서 합니다. Sepulang dari sana, Heso langsung mendatangi markas Yonggang yang merupakan bos gangster sekaligus orang yang selalu menyuplai narkoboy terbesar di daerah Busan. Di sana Heso ingin meminta pertanggungjawaban bos Yonggang atas anak buahnya yang telah melakukan penyerangan kepada hotel miliknya. Lalu terlihat bos Yonggang tampak segan kepada Heso dan ia malah menawarinya untuk bergabung di bisnis narkoboy dengannya. 빨래감을 조지는 거야. 희순이는 공급도 우리가 하고. Setelah itu Heso pun langsung melaporkan kejadian tadi kepada Mr. Son. Namun ternyata Heso malah tertarik ingin bergabung bisnis narkoboy dengan bos Yonggang dengan alasan ia ingin cepat kaya. Mendengar itu Mr. Son langsung menasehatinya dengan mengatakan kalau narkoboy adalah bisnis yang haram. 야, 약쟁이들은 모처럼 막 진지한 얘기하는데 마약은 인터폴이 막 끝까지 쫓는다. Namun Heso tidak memperdulikannya dan ia malah mendatangi salah satu temannya yang merupakan bos dan ia bernama Dong. Di sini diketahui Mr. Dong adalah penyuplai terbesar miras di kota Busan. Tidak hanya itu, ia juga memiliki banyak kasino. Lalu Dong mengajak Heso untuk bekerja sama dalam bisnis baru yang akan dijalankannya, yaitu sebuah bisnis judi slot yang menurutnya sangat populer di zaman ini. Karena para pemain bisa berjudi dengan sebuah video game yang lawannya hanya buah-buahan saja. Mendengar itu Heso pun tertarik dan langsung menyetujuinya untuk ikut bergabung. 이 빠진 거 기계하고 그다음에 내가 기계를 한번 쫙 불락하는데 제가 오늘 얘기인데 못 들은 걸 하겠습니다. Kemudian malam harinya Heso terlihat sedang asik main kartu remi. Namun tiba-tiba ia ditagih hutang oleh anak buahnya Mr. Hong karena hutangnya sangat banyak. Maka dari itulah terungkap mengapa Heso selalu mengiyakan ajakan dari bos-bos gangster karena ia ingin memiliki banyak uang untuk membayar hutang kepada bos Hong. Kemudian Heso pun pergi ke kedai untuk mabuk karena ingin meluapkan masalah hutangnya itu. Namun tiba-tiba temannya yang bernama Chul Jin datang ke sana dan langsung memuji Heso karena telah bekerja sebagai manajer hotel. Di tengah-tengah obrolan, si Chul Jin malah menyuruh Heso untuk menjalankan bisnis slot saja karena hasilnya lebih menguntungkan dibandingkan dengan jadi manajer hotel.
Namun Heso yang sudah oleng tentu saja tidak mendengarkan pendapat temannya itu dan ia malah membahas hal lain. 니하고 손잡으면 이 바닥에서 뭐라도 하지 않을까? 괌은 애초에 먹을 게 없다. 나가 모르겠다. Setelah itu Heso pun pergi ke rumah pacarnya yang merupakan seorang janda anak satu dan ia bernama Inso. Lalu Heso mengatakan kalau ia ingin menjadi orang yang sukses agar bisa hidup bahagia bersama Inso. Dan setelah itu mereka pun celepot bersama. Kemudian di malam harinya kita diperlihatkan dengan anak Inso yang baru saja keluar dari penjara dan ia bernama Ami. Di sini diketahui kalau Ami bukanlah anak kandung Heso, namun Heso sangat peduli kepada Ami dan menyuruhnya untuk berjanji agar tidak menjalankan lagi bisnis narkoboy seperti sebelumnya. 고생했다. Keesokan harinya Heso kembali bekerja di hotel milik Mr. Son. Namun tiba-tiba Mr. Son menyuruhnya untuk menemui seorang penjudi yang bernama Oke karena dia memiliki informasi tentang buku narkoba milik Bos Yonggang. Mendengar itu Heso dan anak buahnya pun langsung bergegas pergi ke pelabuhan untuk menemui si penjudi Oke ini. Sesampainya di sana Heso dan Oke langsung mabuk bareng sambil bercerita. Tapi saat Oke sedang oleng karena mabuk, tiba-tiba Heso menanyakan sebuah informasi tentang buku narkoba itu. Karena ternyata Oke merupakan mantan anak buahnya Bos Yonggang. Mendengar itu Oke pun awalnya tidak mau memberitahukannya. Namun Heso sangat pintar dan langsung merayu Oke agar mau memberitahukannya. Hingga akhirnya Oke pun memberitahukannya. 영광이 마약이랑 장부 어딘지 알지? 빨래 공장에 가면 어차피 경찰한테 들릴 거면. Tetapi setelah itu kedua anak buahnya Heso ini langsung menutup kepalanya menggunakan kresek hingga meninggoy akibat kehabisan napas. Keesokan harinya polisi terlihat mendatangi Bos Yonggang karena ingin menangkapnya. Dan hal itu disebabkan karena Heso telah melaporkannya. Tidak hanya itu, ia juga mendapat bayaran. Di sisi lain, Chul Jin dengan bos besarnya yang bernama Mr. Nam sedang mempersiapkan strategi terlebih dahulu untuk menghadapi Heso dan para gangster Busan agar setuju membagikan sedikit wilayahnya kepada mereka. 다시 피를 봐야 된다 이 말이다. Pada malam harinya para bos besar Busan sedang mengadakan rapat, namun tiba-tiba barudak gangster yang dipimpin Bos Nam dan si Opik datang ke sana. Keesokan harinya Heso kembali ke rumah Inso dan terlihat ia sangat bahagia ketika sedang makan bersama dengan Inso dan Ami. Lalu pagi harinya Heso sangat bersemangat untuk memulai pekerjaan barunya yaitu bisnis slot. Namun setibanya di kantor, salah satu karyawannya melaporkan kalau Mr. Hong telah datang dan ingin menemuinya. Dan ternyata Mr. Hong ini ingin bergabung dengan Heso untuk menjalankan bisnis slot ini. Bahkan ia juga akan memberikan penawaran yang dimana jika Heso mau menerimanya, maka semua hutang-hutang Heso kepadanya akan dianggap lunas. Mendengar itu Heso pun tentu saja langsung menerimanya. 오락실 사업에 내도 좀 낀가 도? 이 홍성환 같은 이 동기시. 빚은 동업자로서 퉁친 걸로 하고. Di hari-hari berikutnya terlihat bisnis slot Heso mulai berkembang dengan sangat pesat karena para penjudi veteran gapleh mulai tertarik untuk memainkannya. Lalu malam harinya Heso dikejutkan dengan anak buahnya yang memberitahukan kalau markas mirasnya telah diserang oleh pasukan Opik. Dan terlihat Ami yang telah ditugaskan Heso untuk menjaga markas itu kini telah bonyok. Lalu Mr. Dong yang mengetahui itu tentu saja marah karena ia pemiliknya. Tidak hanya itu, ia juga mengajak Heso untuk balas dendam kepada gengnya Opik. Namun Heso menolaknya sehingga membuat Mr. Dong merasa kecewa dan langsung membawa anak buahnya untuk melakukan penyerangan kepada geng Opik. 개선은 어딨나? 막 우리는 배를 가려가 장자를 꺼내놔야 하는 기다. 개새끼들 진짜. Setelah itu Mr. Dong and the Gang mendatangi markas besar Opik dan peperangan pun terjadi di sana. Namun pada tawuran itu Mr. Dong tidak sengaja menikam keponakannya Mr. Nam hingga meninggal. Mr. Nam yang mengetahui itu tentu saja marah dan langsung menyuruh Chul Jin untuk menemui Heso dan meminta pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan Mr. Dong dan pasukannya kepada keponakannya. Namun Heso malah mendeklarasikan perang kepada mereka saja karena Mr. Nam telah mengusik bisnisnya. 우리 회장님 조카입니다. 합시다.
Maka dari itulah peperangan antara mereka pun terjadi. Lalu malam harinya terlihat anak buah Heso telah berhasil menangkap Chuljin. Namun saat Heso akan menghabisinya, tiba-tiba Chuljin membocorkan semua kebusukan bos mereka berdua, yang ternyata semua kekacauan yang melibatkan Yonggang, Mr. Dong dan Heso ini tujuan sebenarnya hanya satu, yaitu untuk membuat Mr. Nam bisa merebut dermaga yang dikuasai oleh bosnya Heso. Mendengar hal itu semua, Heso terkejut dan merasa dirinya telah dimanfaatkan. 내가 언젠가 가면 이게 전부 Di sisi lain, Yonggang bebas dari penjara dan ternyata orang yang membebaskannya adalah Mr. Nam. Karena Mr. Nam ia berencana ingin menyingkirkan Heso. Setelah itu Yonggang bergegas pergi ke markas lamanya untuk menanyakan barang bukti yang telah dicuri oleh Heso sebelumnya dengan cara mengancam para mantan anak buahnya. 가 있는 사이에 지 새끼가 주인 행세를 하고 있었구만. 이거 한 개 묻고 나면은 가방이 어딘지 생각이 나. Di tempat lain, Heso mengetahui kalau Yonggang sudah bebas dari penjara. Namun Mr. Dong malah meminta Heso untuk kembali bernegosiasi dan meminta maaf saja kepada Yonggang agar tidak melanjutkan peperangan mereka. Tetapi Heso menolaknya dan memilih untuk perang. Mendengar itu Mr. Dong langsung pergi meskipun peperangan sedang berlangsung. 영광이하고 합의가 안 되나? Di sini Heso menganggap Mr. Dong sebagai pengkhianat karena ia harus berurusan dengan Mr. Nam seorang diri tanpa bantuan Mr. Son dan Mr. Dong. Keesokan harinya Heso pun pergi ke rumah Inso karena ia khawatir keluarganya ikut terlibat dalam peperangan ini. Maka dari itulah ia pun meminta Inso dan Ami untuk tidak mengikuti peperangan. Bahkan ia juga menyuruh Ami untuk tidak melakukan balas dendam kepada musuhnya nanti. 언제까지 우리 숨어 있어야 됩니까? 이놈의 새끼가 막 진짜 Pada malam harinya Heso pun menemui Yonggang karena ingin membahas soal peperangan. Namun Yonggang tiba-tiba mengajak Heso bekerja sama untuk menghancurkan sistem yang dibuat oleh Mr. Son dan Mr. Nam. Di sini Yonggang juga tidak berniat untuk balas dendam kepada Heso karena ia yakin Heso terpaksa menjebloskan Yonggang ke penjara sebab disuruh oleh Mr. Son. Kemudian scene berpindah kepada pacarnya Ami yang bernama Siti. Di sana ia sedang joget-joget di sebuah klub. Namun tiba-tiba seorang pria membawanya ke sebuah ruangan untuk disiksa dan diperkaos. Lalu Ami yang mengetahui itu tentu saja marah, bahkan ia juga langsung pergi ke markas kekuasaannya Opik untuk membalaskan dendam pacarnya. Padahal sebelumnya Heso sudah memperingati Ami untuk tidak melakukan penyerangan. Namun Ami yang sudah terlanjur emosi tetap saja terus menyerang orang yang telah menghajar kekasihnya itu. Saat baku hantam, Ami sayangnya ditusuk oleh mereka dan ternyata semua kejadian ini adalah rencananya Chuljin untuk menjebak Ami. Tidak lama kemudian Heso pun datang ke sana. Namun sayangnya ia terlambat karena Ami sudah dalam keadaan bonyok. 우리 어머니 좀 잘해주시죠. Setelah itu Heso kembali didatangi oleh Chuljin yang ingin meminta Heso untuk menyerahkan wilayah dermaga kepada Mr. Nam. Namun karena dermaga itu bukan miliknya, maka Heso pun akan membicarakannya dulu dengan Mr. Son yang merupakan pemiliknya. Di tengah-tengah obrolan tiba-tiba Chuljin mengakui kalau kembalinya Ami adalah sebagian dari rencananya. Mengetahui itu tentu saja Heso pun marah dan langsung menyerang mereka. Namun sayangnya Heso dan tangan kanannya berhasil dikalahkan karena lawannya terlalu banyak. 오는 길에 회장님이 그러더라. 우리한테 일할 수가 있나? Semenjak kejadian tadi, Heso pun juga diamankan oleh anak buahnya ke suatu tempat untuk dirawat. Dan setelah Heso siuman, tiba-tiba anak buahnya meminta Heso untuk segera kembali ke Busan karena ternyata Chuljin dan anak buahnya sudah berhasil menusuk Mr. Son hingga koma. Akibat itulah Heso pun menjadi satu-satunya harapan bagi mereka. Lalu Heso pun pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Mr. Son yang merupakan atasannya itu.
Namun tiba-tiba Heso mencekiknya karena ia kecewa kepada atasannya yang sangat serakah untuk membagi sedikit wilayahnya kepada Mr. Nam. Dan jika atasannya ini mau membagi sedikit wilayahnya kepada Mr. Nam, maka mereka tidak mungkin melibatkan keluarganya dalam peperangan ini. Keesokan harinya Heso pun akan menemui rapat para gangster yang kita lihat di scene awal tadi. Di sana terlihat Mr. Nam sangat bersemangat untuk mendamaikan peperangan mereka. Namun tiba-tiba Bos Yonggang memberi Heso sebuah pistol dan inilah yang terjadi cuy. Terlihat para bos dibantai habis oleh Heso kecuali Bos Yonggang dan Mr. Hong. Film pun tamat, mantap.